Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Devrianti. Dalam video kali ini berisi tentang tips dan trik serta contoh closing statement saat sidang PKL. Dale Carnegie dalam buku Stand and Delivery menjelaskan bahwa membuka presentasi adalah bagian terpenting dalam membangun hubungan dengan audiens selama waktu yang akan mereka habiskan dengan mendengarkan. Tetapi penutup harapannya adalah sesuatu yang akan mereka ingat selamanya. Seringkali saya melihat para presenter pemula menutup presentasi dengan cara yang salah. Berikut ini adalah dua kesalahan yang sering mereka lakukan. Yang pertama, menutup presentasi dengan meminta maaf. Contohnya seperti ini. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nah, ini adalah contoh penutupan yang harus kamu hindari. Dan yang kedua, menutup presentasi dengan kalimat yang kelewat panjang. Harapan besar dari sebuah penutupan yang cemerlang adalah audiens mengingat poin kunci Anda selama-lamanya. Sayangnya hal itu sering dikacaukan dengan kalimat penutupan yang kelewat panjang, yang akhirnya membuat para audiens kamu bingung dan mengaburkan pesan yang kamu sampaikan tadi. Jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh banyak orang, maka audiens akan sulit mengingat pesan utama apa yang kamu sampaikan. Mereka tidak akan berkesan dengan apa yang sudah kamu lakukan atau kamu sampaikan. Kalau presentasi kamu bertujuan untuk mengajak audiens untuk melakukan sesuatu, maka mereka tidak akan melakukan itu. Karena itulah jika kamu masih menutup presentasi dengan cara-cara yang tidak disarankan. Jadi, mulai hari ini kamu harus mengubahnya, yakni harus membuat penutupan presentasi kamu lebih baik, yakni penutupan yang mudah diingat dan berkesan juat bagi audiens kamu. Dan kabar gembiranya, hal itu tidaklah sulit untuk dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan 3 cara, yakni yang sudah terbukti efektif untuk menutup presentasi yang baik dan berkesan, yang nantinya langsung bisa kamu coba untuk presentasi ataupun untuk closing statement lainnya. Dijamin jika kamu mau menerapkan cara-cara yang akan saya tunjukkan ini, penutupan presentasi kamu berikutnya akan berbeda dari yang sebelumnya. Apa-apa saja cara tersebut? Nah, silakan simak dan tonton video berikut ini. Yang pertama, yakni merangkum pesan utama. Menerangkan pesan utama presentasi adalah cara yang baik untuk menutup presentasi. Terlebih jika presentasi yang kita sampaikan memiliki pembahasan yang banyak dan kita sampaikan dalam waktu yang relatif lama. Dengan demikian, audiens akan mengingat poin-poin penting isi presentasi yang akan kamu sampaikan. Dan di sini kamu harus memudahkan audiens untuk melihat kembali esensi dari apa yang sudah kamu sampaikan dengan merangkumnya ke dalam poin-poin yang sederhana. Contohnya, jadi hadirin sekalian, setelah kamu melihat bagaimana cara membangun personal brand, ada 3 poin kunci yang perlu kamu ingat. Pertama, membangun personal brand penting bagi siapa saja yang akan mendapatkan kepercayaan, pengakuan, dan kesuksesan dalam penjualan. Kedua, personal brand sangat dipengaruhi oleh passion, integritas, dan keahlian kamu. Dan ketiga, membangun personal brand dapat kamu lakukan melalui 3 cara, yaitu membuat blog, bergabung dengan orang yang memiliki personal brand kuat, dan membuat buku. Kamu tidak perlu lagi ragu dengan cara ini. Nah, dengan cara demikian, kamu tidak perlu ragu lagi, yakni percayalah bahwa cara tersebut membantu audiens mengingat poin utama presentasi kamu dengan baik. Dan yang kedua, yakni menggunakan kutipan. Menggunakan kutipan juga merupakan saran yang tepat dan kuat untuk menutup presentasi. Dengan catatan, kutipan yang kamu gunakan relevan dengan topik presentasi yang kamu sampaikan. Contohnya, yakni ketika kamu melakukan presentasi tentang sukses meraih impian, maka kamu bisa menutup presentasi kamu dengan kutipan berikut ini. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney,
Ia mengatakan, sebuah impian pasti bisa kamu wujudkan jika kamu memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kamu punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian kamu pasti bisa kamu wujudkan. Dan cara yang ketiga, yakni ajakan untuk bertindak. Dalam banyak presentasi yang pernah saya ikuti, sangat jarang saya melihat presenter mengajak audiens untuk melakukan tindakan di sesi akhir presentasi mereka. Padahal, mengajak audiens untuk bertindak adalah salah satu cara yang di akhir presentasi untuk mempengaruhi audiens. Kamu harus tahu audiens yang datang dalam presentasi telah meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan kita. Mereka datang karena ingin meningkatkan pengetahuan mereka, meningkatkan keterampilan mereka, dan juga ingin mendapatkan solusi terbaik untuk kehidupan mereka. Jadi, pastikan kamu memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan bagaimana menggunakan informasi yang mereka peroleh dari presentasi kamu. Contohnya, kamu adalah seorang praktisi pendidikan yang berbicara tentang pentingnya peran orang tua dalam kesuksesan anak di masa depan. Maka, kita bisa menutup dengan kalimat ajakan seperti ini. Mulai hari ini, kita didik anak-anak kita dengan baik, supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Dan cara yang keempat, yakni menyampaikan pernyataan inspiratif. Selain cara di atas, kamu juga dapat menutup presentasi kamu dengan sebuah pernyataan inspiratif yang kamu buat sendiri. Pernyataan ini selain berfungsi sebagai bentuk pernyataan penutup yang menggambar isi presentasi, juga sebagai bentuk otoritas kamu. Sebagai contoh, yakni berikut ini adalah pernyataan yang saya buat untuk presentasi dengan judul Sukses Meraih Impian yang pernah saya bawakan. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Dan tidak hanya sekedar percaya, tetapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Kemudian juga mau mendorong diri mereka untuk mau take action dalam menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Jadi, yakinlah setinggi apapun impian kamu, jika kamu memiliki rencana yang masuk akal, mau take action, semua impian pasti dapat kamu wujudkan. Saya juga membuktikannya, dan banyak orang di luar sana juga sudah membuktikannya. Dan sekarang adalah giliran kamu. Jadi, dengan menutup presentasi kamu dengan sebuah pernyataan inspiratif yang kamu sampaikan dengan kuat, ini akan mampu menginspirasi audiens kamu dan membuat penutupan kamu memiliki kesan mendalam. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Demikianlah cara menutup presentasi dengan baik dan berkesan. Saya ingatkan lagi, 3 cara tersebut adalah merangkum pesan utama, menggunakan kutipan, menyampaikan ajakan untuk bertindak, menyampaikan pernyataan inspiratif. Untuk beberapa kasus kamu boleh menggunakan lebih dari cara untuk presentasi kamu. Tapi perlu saya tegaskan juga bahwa menutup presentasi yang efektif dan penuh makna tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi ia melalui proses dan pemikiran yang matang. Para presenter hebat selalu merencanakan penutupan mereka dengan sangat cermat. Mereka menuliskannya, mengedit sampai mereka yakin bahwa kalimat penutupan yang mereka buat benar-benar baik, supaya mereka dapat menyampaikannya dengan penuh antusias di hadapan audiens. Dan kamu perlu menerapkan petunjuk ini. Kamu harus mulai menulis kata-kata penutup yang akan kamu sampaikan. Gunakan kata-kata pilihan, bisa dari pengalaman hidup, pendapat para ahli, atau yang lainnya. Tapi tidak sampai di situ juga. Kamu juga harus melatih kata-kata tersebut sehingga kamu dapat menguji sampai di mana kata-kata tersebut bisa kamu sampaikan dengan penuh antusias kepada audiens. Nah, jadi teman-teman, demikianlah tips dan trik juga contoh penyampaian closing statement dari saya. Semoga video ini dapat membantu dan berguna bagi kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.